Kita tidak bisa menyelamatkan manusia-manusia yang terinfeksi oleh kekacauan jika kita belum bisa menaklukkan kekacauan di dalam diri kita sendiri. Chaos energy. Pada dasarnya, alam material ini, bumi ini, ya alam material secara keseluruhan itu diciptakan dengan chaotic energy, chaos energy. Sifatnya chaotic. Ya. Sifatnya kacau secara natural. Sifat dari alam material ini adalah energi kekacauan. Di dalam diri kita, di dalam diri semua makhluk di alam material ini, ada energi kekacauan. Jika kita tidak bisa mengendalikan energi kekacauan itu dari dalam diri kita, maka kita akan termakan oleh energi kekacauan itu, kita membuat kekacauan, dan memicu kekacauan-kekacauan lain di dalam diri orang lain, sehingga jadilah kekacauan yang lebih besar di muka bumi. Karena itu, sebenarnya yang dibutuhkan di planet bumi ini, di alam material ini, kalau boleh jujur, bukanlah the good shepherd. Setidaknya di masa-masa sekarang, yang kita butuhkan adalah alkemis atau ahli alkimia yang mampu mentransmutasikan energi kekacauan di dalam diri mereka, mengubahnya, merangkulnya pertama ya, merangkul energi kekacauan tersebut, kemudian mentransmutasikannya, mengubahnya, dan menggunakannya untuk menghancurkan kekacauan itu dari dalam. Karena semua manusia itu terhubung satu sama lainnya, seperti manik-manik yang dirangkai jadi satu menjadi sebuah kalung atau gelang ya. Kalau kita sudah bisa menghancurkan atau mentransmutasikan energi kekacauan dari dalam diri kita, dari dalam diri kita sendiri, mengikuti hukum kesatuan atau law of oneness ya, hukum kesatuan ya. Kalau di mana manusia itu, di mana jiwa itu satu, kesadaran itu saling terhubung. Katakanlah setelah kita berhasil mentransmutasikan energi kekacauan di dalam diri kita, di situ disimboliskan kita memotong benang yang menghubungkan semua manik-manik menjadi sebuah gelang atau kalung. Kita potong, kemudian semuanya berhamburan. Di situ adalah simbolisasi bahwa runtuhnya kekacauan yang menginfeksi manusia. Kenapa saya bisa bilang bahwa the good shepherd itu arketipe yang baik, mulia, tapi berbahaya? Karena cenderungnya adalah self-sacrifice atau mengorbankan diri sendiri. Karena saya sudah pernah ada di situasi seperti itu, terutama di sekitaran tahun awal-awal tahun 2020 dan akhir-akhir 2019 ya. Saya dihantui atau mungkin pikiran saya berkecamuk bahwa seolah-olah ditanamkan ke dalam diri saya bahwa saya harus menyelamatkan manusia. Saya harus membantu manusia sebanyak mungkin untuk mencapai kesadaran mereka. Harus membantu manusia untuk sembuh dari luka-luka batin mereka, dari trauma mereka. Saya juga, entah itu dari pikiran saya sendiri atau memang ada sesuatu yang lain di luar dari diri saya berusaha untuk mempengaruhi dan membangkitkan arketipe the good shepherd di dalam diri saya. Bahkan pada satu titik, pada satu waktu saya terpikirkan untuk mengorbankan seluruh kehidupan saya untuk membantu manusia, terutama orang-orang yang saya kasih, orang-orang yang saya cintai, untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi, mencapai kesadaran spiritual, mencapai pencerahan, atau terbebas dari penderitaan. Di situ seolah-olah saya berusaha untuk menjadi seorang penyelamat, menjadi seorang pahlawan, bodhisatwa dalam tanda kutip ya. Di sisi lain, selain ada pemikiran seperti itu, saya juga merasa ada sesuatu yang salah dalam diri saya. Kenapa tiba-tiba ada pemikiran seperti ini di dalam diri saya? Bahkan sebelum-sebelumnya saya tidak pernah terpikirkan hal semacam ini. Kemudian terjadilah perseteruan di dalam diri saya, keinginan atau obsesi, ambisi untuk menyelamatkan kemanusiaan, menyelamatkan manusia, membantu manusia mencapai kesadaran yang lebih tinggi, mencapai pencerahan, membebaskan manusia dari penderitaan. Di sisi lain ada uh, keinginan saya untuk mencapai perkembangan dan evolusi spiritual, yang mana
cenderung lebih bersifat individual atau bisa dibilang mungkin kasarnya egois ya. Ketika saya memposisikan di posisi diri saya yang eh, istilahnya terpengaruh oleh arketipe The Good Shepherd ini, saya melihat sisi saya yang lain sebagai seseorang yang sebenarnya itu adalah diri saya yang sebenarnya selama ini yang menginginkan perkembangan dan evolusi spiritual untuk diri saya sendiri. Saya melihat diri saya sendiri yang itu egois, buruk, dan tidak memiliki perasaan, tidak memiliki hati kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk. Sedangkan ketika saya memposisikan diri saya di posisi diri saya yang sebenarnya, yang menginginkan perkembangan dan evolusi spiritual, saya melihat dari sisi diri saya yang menginginkan perkembangan dan evolusi spiritual, melihat diri saya yang menginginkan menjadi bodhisattva atau savior, juru selamat untuk orang lain. Saya pun menghakimi diri saya sendiri. Delusional nih. Ini orang sudah mulai berdelusi, halusinasi. Sudah tidak sehat, tidak waras ini orang. Sudah mulai gila. Karena ada dua sisi yang berkecamuk di dalam diri saya. Tentu saja itu berpengaruh pada mental ya dan emosional saya. Semuanya campur aduk berkecamuk. Disitulah energi kekacauan mulai mendidih seperti air yang direbus di atas api yang membara. Energi kekacauan itu meluap-luap. Di saat-saat terakhir di mana saya merasa bahwa tidak sanggup lagi dengan kondisi seperti itu. Yang saya lakukan cuma bisa berserah, pasrah kepada jiwa saya sendiri, kepada sang jiwa yang ada di dalam diri saya, kepada kesadaran saya yang lebih tinggi, kepada alam semesta. Kalau memang menyelamatkan manusia, membebaskan manusia dari penderitaan, membantu mereka mencapai kesadaran yang lebih tinggi adalah misi jiwa saya, adalah tugas jiwa saya. Jika itu yang sejati, kehendak sejati dari sang jiwa, maka biarlah keraguan di dalam diri saya ini sirna dan bimbinglah saya untuk menjalankan tugas jiwa ini. Tapi jika itu hanyalah permainan pikiran, ilusi, delusi yang dialami pikiran saya sendiri atau karena pengaruh dari entitas-entitas di luar dari diri saya, di luar dari kebebasan saya, maka biarlah mereka sirna dari diri saya selamanya. Yang saya lakukan hanya seperti itu, pasrah, berserah melalui meditasi. Dan secara bertahap, pemikiran seperti itu lambat laun sirna. Dan saya kembali ke titik awal di mana tujuan utama saya adalah berkembang dan berevolusi secara spiritual. Menyelamatkan manusia, membantu manusia mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Mungkin juga itu adalah bagian dari tugas-tugas saya. Tapi bukan tugas pokok, bukan ambisi ataupun obsesi. Jadi saya akan menjalankannya dengan lebih berlapang dada, lebih lepas ya. Saya tidak berkeinginan, tidak memaksa, tidak mengharuskan orang-orang di sekitar saya harus mendengarkan saya, harus mengikuti perkataan saya, harus mengikuti nasihat saya. Terserah. Semua manusia memiliki kebebasan untuk menentukan seperti apa realitas mereka sendiri. Dan di sini adalah realitas saya sendiri. Mungkin saya adalah villain, anti-hero, dan penjahat bisa dibilang di dalam realitas orang lain. Tapi saya adalah mungkin saya tampak sebagai anti-hero atau villain, penjahat ya di realitas orang lain karena saya egois dan tidak mencoba untuk membantu kemanusiaan, menyelamatkan manusia. Tapi itu sama sekali tidak masalah. Jika orang-orang memiliki pemikiran semacam itu tentang diri saya, itu tidak masalah karena saya yang seperti itu hanya ada di dalam pikiran mereka, hanya ada di dalam realitas mereka. Sedangkan saya yang sebenarnya ada di sini, di dalam realitas saya sendiri. Katakan ada banyak sekali versi saya di dunia ini, di dalam realitas ini ya.
Ada banyak diri saya di dalam pikiran-pikiran banyak orang. Versi-versi saya yang lain. Sesuai dengan pemikiran mereka, persepsi mereka, sesuai dengan apa yang mereka pikirkan tentang saya. Yes, diri saya yang seperti itu yang ada di dalam realitas mereka. Sedangkan saya, yang sebenarnya adalah saya sendiri, ada di dalam realitas saya sendiri. Di dalam realitas saya sendiri, saya adalah saya. I am there I am. I am who I am. I am all. I am everything. I am the creator of my own reality. I am the Lord of my reality. Tapi, kembali lagi ke arketipe, the good shepherd dan sifat ulas asih ya. Tapi jika memang misi jiwa kalian berhubungan dengan the good shepherd, tidak ada yang bisa menghalangi kalian. Jangan mendengarkan perkataan saya. Ikuti apa yang kalian anggap benar. Kalian memiliki kebenaran kalian sendiri di dalam diri kalian. Ikuti kebenaran itu. Jangan berpaku pada perkataan saya atau perkataan orang lain, praktisi lain yang... Jangan membuat perkataan orang lain di luar diri kamu, di luar diri kalian, sebagai validasi atau konfirmasi. Satu-satunya kebenaran yang harus kalian ikuti pertama kali adalah kebenaran yang ada di dalam diri kalian sendiri. Karena kehidupan ini adalah perjalanan, pelajaran, dan berproses. Setiap manusia, setiap individunya memiliki perjalanan dan prosesnya masing-masing. Mungkin di sini saya adalah sebagai villain, anti-hero, anti-savior ya. Sedangkan kalian seorang savior atau penyelamat, hero. Tidak masalah, bukan berarti kita harus bermusuhan ya. Kita lakukan tugas kita sebagaimana orang bermain drama lah ya. Katakanlah kalau saya adalah villainnya, saya akan membuat orang jatuh, kemudian kalian datang untuk menyelamatkannya. Seperti itu saja, seperti kita bermain drama ya. Tidak perlu ada permusuhan di antara dua arketipe yang berlawanan. Karena sejatinya semua hanyalah peran ya, oke? Kemudian bagaimana kita mengekspresikan sifat welas asih kita? Terkadang, diam adalah cara terbaik untuk mengekspresikan sifat welas asih kita. Tidak melakukan apapun, terkadang adalah cara terbaik untuk menyelamatkan orang lain. Tapi bagi saya, yang notabene adalah praktisi, sihir, okultisme, magic, witchcraft ya, terkadang curse, painful magic, hex, itu pun dapat menjadi ekspresi sifat welas asih yang ada di dalam diri saya. Itu mungkin akan menjadi kontroversi, tapi tidak masalah. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga tidak membuat kalian pusing dan bisa sedikit memberikan gambaran untuk kalian 1 tahun ke depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Merry meet, merry part, again, namaste.